Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik penting yaitu tantangan dan solusi pembelajaran abad 21 yang merupakan bagian dari subjek PMK5, yaitu kemampuan mendesain modul pembelajaran yang relevan dengan konteks zaman. Seperti yang sudah saya bahas di awal tadi, pembahasan kali ini adalah tentang tantangan dan solusi pembelajaran pada abad ke-21. Sebenarnya apa sih tantangan dan solusi pembelajaran abad 21 itu? Oke, kita mulai dari kata pengantar terlebih dahulu. Jadi, abad ke-21 adalah era yang sangat dinamis, ditandai dengan perkembangan teknologi digital, globalisasi, dan perubahan sosial ekonomi yang begitu cepat. Dalam konteks pendidikan, kita tidak bisa lagi hanya menekankan pada penguasaan pengetahuan semata. Pendidikan kini menuntut peserta didik untuk memiliki life skill, karakter, dan literasi baru yang sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya, pendidikan abad 21 menuntut guru dan peserta didik untuk adaptif terhadap perubahan. Tidak cukup hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kreatif, kritis, mampu berkolaborasi, dan berkomunikasi dengan efektif. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pengertian. Pengertian yang pertama yaitu tantangan. Tantangan adalah hambatan atau kesulitan yang muncul dalam proses pembelajaran abad 21, baik dari sisi guru, siswa, kurikulum, maupun sarana dan prasarananya. Pengertian yang kedua adalah solusi. Solusi sendiri adalah langkah atau strategi yang dirancang untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan kualitas pembelajaran abad 21. Sekarang, mari kita bahas apa saja sih tantangan utama dalam pembelajaran abad 21. Kita mulai dari yang pertama, kesenjangan literasi digital. Tidak semua peserta didik dan guru siap menghadapi transformasi digital. Berdasarkan data UNESCO tahun 2023, sekitar 35% guru di Asia Tenggara masih belum memiliki kompetensi TIK yang memadai. Yang kedua, kurikulum yang lambat beradaptasi. Banyak sekolah masih menerapkan sistem pembelajaran konvensional, sementara dunia kerja menuntut keterampilan berpikir kritis dan kemampuan komunikasi. Yang ketiga, beban guru dan sistem evaluasi yang kaku. Fokus pembelajaran itu masih banyak diarahkan pada hasil ujian, bukan pada proses belajar yang bermakna. Dan yang keempat adalah kesenjangan sosial dan akses pendidikan. Masih banyak ketimpangan fasilitas digital antara daerah perkotaan dan pedesaan. Tantangan terbesar sebenarnya bukan sekedar soal teknologi, melainkan kesiapan sumber daya manusia. Guru, siswa, dan sistem pendidikan harus beradaptasi bersama agar pembelajaran tidak tertinggal oleh zaman. Setelah kita mengenali tantangan, langkah berikutnya adalah menganalisis secara mendalam agar solusi yang kita buat tepat sasaran. Analisis ini membantu kita memahami akar masalah di setiap aspek pembelajaran. Baik, kita mulai dari guru. Banyak guru yang menghadapi keterbatasan literasi digital. Dampaknya, pembelajaran cenderung monoton dan kurang menarik bagi siswa. Solusi yang tepat adalah pelatihan TIK, penggunaan media digital, dan pengembangan komunitas belajar. Yang kedua adalah siswa. Beberapa siswa terlihat kurang termotivasi atau cepat kehilangan fokus. Hasil belajarnya rendah, padahal bukan karena malas, tetapi metode pembelajaran kurang sesuai atau tidak menantang. Untuk solusinya, pendekatan seperti project-based learning atau metode aktif lainnya dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka. Yang ketiga adalah kurikulum. Kurikulum yang kurang fleksibel membuat pembelajaran tidak relevan dengan kebutuhan abad 21. Solusinya adalah dengan menerapkan kurikulum merdeka dan menyesuaikan materi sesuai dengan konteks siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih adaptif dan bermakna. Untuk menjawab berbagai tantangan tadi, ada beberapa solusi strategis yang dapat dilakukan. Pertama, melakukan inovasi pembelajaran seperti menerapkan project-based learning, blended learning, atau pendekatan STEAM. Kedua, meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan dan workshop terkait digital pedagogi. Ketiga, mendesain kurikulum adaptif berbasis profil pelajar Pancasila agar pembelajaran lebih relevan. Keempat, memperkuat karakter dan literasi digital peserta didik. Dan kelima, membangun kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Solusi pembelajaran abad 21 harus bersifat kontekstual. Di Indonesia misalnya, arah kurikulum merdeka sudah menekankan pembelajaran berbasis proyek dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan global. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah beberapa contoh implementasi yang sudah dilakukan di Indonesia. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang program sekolah penggerak oleh Kemendikbud yang berfokus pada pembelajaran berbasis proyek dan penguatan karakter. Yang kedua adalah gerakan literasi nasional yang mendorong literasi membaca, numerasi, dan digital di sekolah. Yang terakhir adalah program pelatihan guru pintar dari Tanoto Foundation yang membantu guru mengembangkan pembelajaran aktif dan reflektif.
Kita bisa melihat bahwa arah pendidikan nasional sudah menuju pembelajaran abad 21. Tantangan kita sekarang adalah memastikan pelaksanaannya berjalan efektif di setiap sekolah. Sebagai penutup, pendidikan abad 21 menuntut transformasi mindset. Guru tidak lagi sekedar penyampai materi, tetapi fasilitator belajar. Sementara itu, peserta didik tidak hanya mendengarkan, tetapi terlibat aktif membangun pengetahuan dan karakter. Inti dari pembelajaran abad 21 adalah bagaimana siswa bisa bertahan, beradaptasi, dan berkembang dalam dunia yang terus berubah. Karena itu, penting bagi kita untuk merancang modul pembelajaran yang mampu menjawab tantangan dan menawarkan solusi yang relevan dengan konteks zaman. Demikian pembahasan tentang tantangan dan solusi pembelajaran abad 21. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kesalahan, saya meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.